Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Renungan Malam. Dan kali ini admin akan memberikan sebuah wawasan baru atau pandangan baru terkait apa yang akan kalian hadapi ke depannya, khususnya buat kalian Gen Z atau milenial atau anak-anak yang sedang SMA atau sedang kuliah atau baru saja lulus kuliah, yang mungkin kalian gak pernah menduga bahwa di masa depan nanti akan banyak sekali rintangan yang akan kalian hadapi terkait dengan banyak hal. Bukan hanya tentang teman, bukan hanya tentang asmara, tapi juga tentang pekerjaan dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, admin ingin memberikan sebuah pandangan baru kepada kalian tentang bagaimana dunia ini bekerja. Jadi stay tune, jangan kemana-mana dan mari kita mulai. Beberapa waktu yang lalu admin melihat sebuah berita di media sosial di mana ada sebuah warung yang hanya membutuhkan 1 atau 2 karyawan, tapi kalian tahu berapa yang mendaftar? 500 orang lebih hanya untuk gerai yang membutuhkan 1 atau 2 karyawan. Dan menurut admin itu menjadi sesuatu yang sungguh miris ya teman-teman, karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang memegang gelar sarjana dan memegang banyak gelar, tapi mereka masih kesulitan untuk mencari kerja. Tidak seperti dulu orang-orang yang bergelar sarjana itu dimuliakan, orang-orang yang bergelar sarjana itu dicari-cari. Tapi di zaman sekarang kita tahu sendiri bahwa orang yang memegang gelar sarjana itu kesulitan mencari pekerjaan. Oleh karena itu, cobalah untuk berpikir sejenak terkait dengan hal itu. Apakah kalian kira-kira setelah lulus kuliah nanti kalian sudah bisa mendapatkan pekerjaan, atau kalian akan mencetak pekerjaan kalian sendiri, atau kalian masih akan antri untuk mencari pekerjaan seperti kisah yang admin sebutkan tadi? Ada beberapa saran yang bisa admin bagikan kepada kalian terkait dengan hal ini ya teman-teman. Jangan sampai kalian menyesal menghabiskan waktu sia-sia di masa kuliah kalian, menghabiskan waktu sia-sia di masa muda kalian untuk hal-hal yang tidak berguna, nongkrong-nongkrong dengan hal-hal pembicaraan yang tak jelas, pacaran yang tidak membuat kalian menjadi lebih baik, atau mungkin kalian hobinya jalan-jalan tapi kalian tidak bisa menghasilkan apa-apa. Ya, mungkin ini adalah pecutan buat kalian agar kalian itu mau untuk berpikir ke depan tentang bagaimana kerasnya hidup di zaman sekarang. Ada beberapa saran yang akan admin berikan kepada kalian, jadi simak baik-baik. Yang pertama adalah melek literasi finansial. Ya, banyak mahasiswa atau mahasiswi dari golongan ekonomi menengah ke bawah yang sepenuhnya bergantung pada orang tua saat kuliah. Mereka kesulitan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Ketika mereka mulai bekerja dan punya penghasilan sendiri, mereka cenderung kurang bijak dalam mengalokasikan pengeluaran. Mereka berpikir bahwa mereka harus memberikan reward kepada diri mereka sendiri. Tapi sayangnya, reward kepada diri mereka seringkali berlebihan dan terus-menerus, sehingga mereka kurang bisa untuk mengelola finansial yang menjadikan mereka tidak berkembang. Apa yang diberikan oleh orang tua mereka hanya habis dalam jatah yang sudah ditentukan, dan apa yang mereka hasilkan melalui kerja mereka juga habis untuk memberikan self-reward kepada diri mereka sendiri. Admin tidak akan memberikan penjelasannya lebih lanjut dan lebih panjang karena admin sudah membuat videonya sebelum video ini. Jadi cari saja videonya dan semoga kalian mendapatkan insight atau wawasan terkait bagaimana kita harus melek finansial. Yang kedua adalah mempunyai skill yang spesifik
dan skill yang menonjol. Admin selalu menekankan bahwa kita itu penting untuk memiliki keahlian yang spesifik untuk bersaing di dunia kerja. Bersaing dengan ribuan lulusan jurusan yang sama setiap tahunnya. Bayangkan jika dalam satu universitas saja ada lebih dari 1.000 orang yang lulus, yang wisuda pada saat itu. Sekarang coba bayangkan ada berapa universitas di Indonesia. Lalu dari universitas itu kita ambil rata-rata saja. Yang lulus wisuda itu sekitar 500 orang. Jika dikali dengan 50 universitas yang ada di seluruh dunia, paling tidak kita sudah bersaing dengan 2.500 orang yang ada di seluruh Indonesia dengan hitungan yang kasarnya seperti itu tadi. Itu kita belum bersaing dengan orang yang tidak lulus kuliah. Kita belum bersaing dengan orang yang sudah lulus kuliah. Dan tentu saja makin banyak lagi saingan kita jika kita tidak memiliki skill yang unik atau skill yang spesifik. Tentu orang tidak bisa melihat kita di kerumunan. Kita tidak menonjol sama sekali. Orang tidak bisa melihat potensi yang ada dalam diri kita. Jadi, untuk apa bersaing dengan orang yang segitu banyaknya, tapi kita tidak bisa terlihat sedikit pun oleh orang-orang yang akan memberikan kita kerja nanti. Cobalah untuk memiliki skill yang spesifik. Dan ini berkaitan dengan poin yang ketiga, yaitu kalian harus mempunyai soft skill. Karena soft skill itu sama pentingnya dengan hard skill. Kemampuan komunikasi, kemampuan negosiasi, dan berpikir analisis itu sangat penting. Jangan hanya fokus pada kemampuan teknis saja. Ya memang penting, IPK buat kalian itu penting. Ya memang sangat penting. Tapi jangan lupakan bahwa pentingnya IPK juga harus dibarengi dengan kemampuan soft skill kalian. Kemampuan bernegosiasi, kemampuan bersosialisasi. Karena hal itu nanti yang akan kalian rasakan manfaatnya di dunia kerja. Mungkin bisa saja kalian dengan IPK 4,0 lulusan terbaik di universitas kalian, tapi ketika kalian tidak bisa bersosialisasi, ketika kalian ngah-ngoh, pah-poh, ketika kalian tidak bisa ngomong sama bos kalian, ketika kalian tidak bisa ngomong sama rekan kerja kalian, lalu apa yang terjadi? Ya, mereka akan mengabaikan kalian. Mereka hanya akan berfokus pada orang-orang yang bisa bekerja sama dengan kalian. Dan kalian jika tidak memiliki soft skill ini, kalian tidak akan dipakai. Itu yang sering terjadi. Pernah nggak sih kalian lihat di media sosial ketika ada wawancara terus dibilang, coba sebutkan background kalian. Lalu tiba-tiba ada wanita itu mengganti background Zoom-nya, tidak menjelaskan tentang background pendidikannya, tidak menjelaskan tentang skill-skillnya, dan itu membuat dia interviewnya gagal. Entah apakah itu konten ataukah itu benar-benar yang terjadi, tapi memang keadaan di luar sana seperti itu. Pentingnya soft skill bagi kalian, entah itu public speaking atau cara bernegosiasi, cara berkomunikasi, akan menjadikan kalian itu menonjol. Kalian itu akan dilirik oleh banyak orang, dan ini bisa menjadi aset kalian. Contoh, jika bos kalian memiliki meeting dengan seseorang dan kalian mempunyai public speaking yang bagus, kalian akan diminta presentasi, dan apabila presentasi itu sukses, mungkin kalian akan mendapatkan insentif yang lebih besar dari bos kalian daripada kalian yang tidak mempunyai kemampuan soft skill ini. Jadi, coba kalian berpikir kembali tentang soft skill ini. Jangan biarkan kalian terlena dalam kehidupan yang fana ini. Iya. Yang pasti
admin menyarankan bahwa selain kalian juga belajar tentang teknis, memperkuat IPK kalian juga penting sekali untuk belajar tentang soft skill. Bagaimana kalian berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat adalah kalian harus bisa mengupgrade mindset dan wawasan kalian. Ya, ini penting teman-teman. Selain belajar tentang soft skill, kalian juga harus belajar tentang mindset dan wawasan. Coba kalian prioritaskan wawasan dan mindset dibandingkan dengan penampilan. Mengubah gaya hidup tanpa meningkatkan nilai diri hanya akan menjadi beban untuk kalian. Pentingnya wawasan-wawasan baru, ilmu-ilmu baru di luar ilmu yang saat ini kalian dalami itu sangat penting. Entah itu ilmu menabung, ilmu investasi, atau ilmu-ilmu yang mungkin kalian tak pernah berpikir bahwa ilmu itu penting. Contoh adalah dulu Steve Jobs pernah bercerita tentang bagaimana dia mempelajari kaligrafi. Tidak ada hubungannya dengan Apple waktu itu. Tapi ketika ditilik lebih lanjut ke belakang, ternyata kaligrafi yang Steve Jobs pelajari waktu itu sangat berguna dalam mengembangkan Apple menjadi lebih artistik. Coba bayangkan, saat itu Steve Jobs sama sekali tidak pernah berpikir bahwa belajar kaligrafi itu akan bermanfaat bagi hidupnya, akan bermanfaat bagi perusahaannya yaitu Apple. Tapi itulah yang terjadi. Bukalah wawasan sebanyak-banyaknya, karena wawasan apapun itu pasti akan berguna bagi kalian di masa depan. Yang selanjutnya adalah jangan takut gagal. Ya, di usia SMA, di usia kuliah, di usia 20-an adalah waktu yang tepat untuk mencoba banyak hal, belajar dari kegagalan. Usia 20-an adalah usia yang masih labil. Kita masih mencari jati diri, kita masih mencari hal-hal yang kita tidak tahu, dan itu penting untuk membuat kesalahan di situ. Misal kita mau berbisnis, cobalah bisnis yang kecil-kecil terlebih dahulu, jualan snack, atau kalian bisnis membuat boneka wisuda, atau apapun itu. Cobalah untuk membuat kesalahan sedikit demi sedikit, dan pastikan kalian belajar dari itu. Kenapa? Karena di saat umur 20 kalian masih disupport oleh orang tua kalian. Jadi ketika kalian nanti misalnya bangkrut dalam berbisnis, masih ada orang yang masih peduli terhadap kalian, masih mau memberikan uangnya kepada kalian untuk mensupport kalian hingga kalian lulus kuliah. Karena jika kalian sudah lulus kuliah, entahlah apakah kalian akan tetap dibiayai oleh orang tua atau kalian harus mencari pekerjaan lain atau mencari pendapatan lain, dan kalian kemungkinan besar sudah tidak disupport oleh orang tua kalian lagi. Dan ketika kalian sudah tidak disupport oleh orang tua kalian lagi, maka yang terjadi adalah kalian sudah tidak punya kesempatan untuk berbuat kesalahan, untuk belajar dari kesalahan. Oleh karena itu, cobalah di umur 20-an cari kegiatan yang bermakna dan belajarlah dari kesalahan-kesalahan tersebut. Teman-teman semuanya, itulah tadi beberapa tips yang bisa admin berikan kepada kalian semuanya. Memang tips ini seringkali diberikan oleh orang lain, oleh channel-channel lain, tapi paling tidak itu adalah pribadi admin yang menyampaikan. Beberapa dari pengalaman admin yang memang sungguh pengalaman itu
adalah hal yang berharga. Kesalahan-kesalahan admin di masa lalu akan admin tularkan kepada kalian semuanya agar kalian tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Kesalahan-kesalahan yang banyak orang lakukan. Kesalahan-kesalahan yang membuat kalian itu akan menyesal di masa depan. Percayalah bahwa penyesalan itu sungguh tidak enak rasanya, dan admin tidak ingin kalian merasakan penyesalan-penyesalan tersebut. Oleh karena itu, mari rubah mindset kita. Cobalah untuk berdiri di atas kaki kita sendiri dengan memperbanyak pengalaman, dengan memperbanyak skill, dengan memperbanyak belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Mumpung masih ada orang di belakang kita yang masih sayang kepada kita dan masih peduli kepada kita walaupun kita dalam keadaan terpuruk. Itulah tadi teman-teman, semoga bermanfaat, dan apabila video ini dirasa bermanfaat oleh kalian, tolong like, share, subscribe, dan komen video ini agar video ini bisa disebarluaskan oleh algoritma YouTube kepada orang-orang yang mungkin mengalami permasalahan yang sama denganmu di usia-usia yang 20 tahunan ini, agar mereka juga semakin produktif dan yang pasti agar mereka juga mendapatkan manfaat atau benefit dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.